Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait tidak lolos formasi P3K dan kehilangan jam mengajar. Di sini banyak sekali keluhan teman-teman guru honorer yang gelisah jika seandainya sekolah induknya nantinya itu guru P3K dari luar yang sudah lolos masuk ke sekolah mereka, itu bakalan banyak teman-teman guru honorer yang akan kehilangan jam mengajarnya. Namun di sini admin sedikit memberikan informasi terkait data yang ada di Dapodik terkait mapel tambahan wajib yang bisa diampu guru honor SD agar tidak kehilangan jam mengajar di sekolah induk. Jadi untuk sesi kali ini kami akan mencoba membahas mapel tambahan wajib yang bisa diampu oleh guru honorer yang berada di sekolah dasar. Nah, oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke informasinya. Di sini teman-teman diperhatikan saja di banyak media elektronik memberikan informasi terkait P3K yang tidak lolos itu tersingkir oleh guru honorer sekolah lain. Nah, di sini dikatakan ya, salah satu postingan di salah satu media elektronik ya, P3K masuk, guru honorer negeri diminta mencari sekolah lain. Tentunya hal ini menimbulkan kekhawatiran dari teman-teman guru honorer yang tidak lulus formasi pada tahap pertama dan tahap kedua. Kebanyakan teman-teman guru honorer mengkhawatirkan bahwasanya nantinya akan tersingkir oleh guru yang lolos menjadi P3K dan masuk ke sekolah teman-teman guru honorer yang belum lolos menjadi ASN P3K. Nah, di sini juga ada teman-teman ya artikel lain yang mengkhawatirkan juga bagi teman-teman guru honorer. Di sini dikatakan bertemu pejabat Kemenpan RB, Ketua Umum Honorer bawa kabar tak sedap soal P3K. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi ke informasinya teman-teman ya. Di sini lagi ada postingan dari banyak teman-teman guru honorer sekalian. Di sini diposting hari Kamis 6 Januari 2022 di salah satu media elektronik. Di sini dikatakan gelar demo guru honorer lulus passing grade minta kepres, prioritaskan sekolah negeri. Namun tentunya itu tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah teman-temannya, seperti itu untuk saat ini. Sekarang kita lanjut lagi. Dilansir di aplikasi Dapodik versi 2022 teman-teman ya. Di sini kita bisa istilahnya berbicara sedikit terkait apa kira-kira mata pelajaran tambahan wajib yang bisa diampu oleh guru honorer yang tersingkir posisinya sebagai guru kelas SD di sekolah dasar agar nantinya tetap terdata di Dapodik dan bisa mengikuti seleksi P3K tahap 3 dan tentunya seleksi P3K di tahun 2022. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi versi 2022 teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama kalian harus pahami atau teman-teman pahami, pastikan teman-teman di Dapodik ini ya, di Dapodik itu bagian rombongan belajar dan pembelajaran, teman-teman bisa mendapatkan mata pelajaran tambahan wajib di kelas ini. Kalau saran admin itu sebaiknya untuk mata pelajaran tambahan wajib itu diambil mulai dari kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Nah, seperti itu ya. Jadi setiap mata pelajaran tambahan wajib itu jumlah jamnya itu adalah 2 jam teman-teman ya, 2 jam. Nah, seperti itu. Bisa juga teman-teman mengambil mata pelajaran di kelas 3 juga untuk mata pelajaran tambahan wajib, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat dulu apa kira-kira mata pelajaran yang bisa teman-teman ampu di sini. Di sini kami sudah menyiapkan tabel rombongan belajar, tabel pembelajaran yang terdata di Dapodik. Nah, di sini anggaplah sebelumnya teman-teman adalah pemegang kelas ya. Anggaplah teman-teman di rombongan belajar di bagian pembelajaran itu teman-teman posisinya adalah guru kelas SD.
Nah, ketika ada P3K yang masuk, anggaplah masuk ke sekolah teman-teman, maka secara otomatis akan menggantikan teman-teman sebagai guru kelas SD. Nah, jadi kalau tidak diantisipasi, sudah dipastikan bahwa teman-teman itu akan kehilangan jumlah jam mengajar. Nah, bagaimana mensiasati agar teman-teman ini tetap terdata di rombongan belajar bagian pembelajaran di Dapodik, agar nantinya teman-teman tetap memiliki jam mengajar eh, sebagai syarat untuk terdata di Dapodik tentunya, dan aktif di Dapodik untuk menjadi bahan afirmasi untuk seleksi P3K di tahun 2022 atau tentunya di tahap yang ketiga ini. Caranya seperti ini teman-teman ya. Di sini kan ada tertulis mata pelajaran wajib tambahan maksimal 2 jam. Nah, teman-teman bisa ampuh di kelas 456 itu muatan lokal bahasa daerah ya. Jadi di sini ada muatan lokal bahasa daerah, itu jumlah jam maksimalnya itu 2 jam teman-teman ya. Selain itu teman-teman bisa juga mengampu untuk mata pelajaran wajib tambahan maksimal 2 jam, itu muatan lokal potensi daerah. Nah, itu isinya jumlah jam mengajarnya juga adalah 2 jam. Nah, kemudian berikutnya adalah terkadang guru kelas itu, ini kan posisinya guru kelas di pembelajaran itu kan sudah 24 jam. Sehingga meskipun tidak mengambil mapel yang lain, apabila seorang guru di sekolah dasar itu memegang kelas dan terdata sebagai guru kelas SD di riwayat pembelajaran, maka secara otomatis jumlah jam mengajarnya itu sudah aman, yaitu 24 jam. Nah, guru honorer selain mengambil mata pelajaran wajib tambahan maksimal 2 jam, yaitu muatan lokal bahasa daerah dan muatan lokal potensi daerah, teman-teman bisa juga mengampu matematika. Jadi di sini untuk matematika sebenarnya haknya juga untuk guru kelas SD. Namun karena guru kelas SD ini sudah dipastikan 24 jam, maka teman-teman bisa juga mengampu matematika. Jadi ketika ada pelajaran matematika di kelas 456, maka teman-temanlah yang mengabdi. Nah, kebetulan admin adalah operator sekolah, jadi admin sudah membuktikan dan alhamdulillah data Dapodi guru-guru itu tetap aman dan sertifikasinya juga lancar. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi mata pelajaran wajib tambahan maksimal 2 jam itu tentunya diakui di server Dapodik Dasmen. Buktinya di sini terdata teman-teman ya. Nah, di sini untuk wajib itu 32 jam yang terdata di sini. Kemudian untuk mata pelajaran wajib tambahan itu belum ada karena tidak ada guru yang mengisi. Nah, misalkan teman-teman mengisi di sini 2 jam untuk muatan lokal bahasa daerah, kemudian mengisi lagi muatan lokal potensi daerah 2 jam, maka itu sudah menjadi 4 jam ditambah dengan matematika. Nah, ini sudah cukup ya di kelas 456. Ini sudah cukup ya agar teman-teman datanya tetap aman di Dapodik sambil teman-teman berusaha untuk lolos menjadi P3K guru tahap yang ketiga, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini selain itu ketika teman-teman terdata di Dapodik, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini ada akun berwarna hijau di Dapodik, kemudian sekolah induk, kemudian nama teman-teman ya. Namun jika akun teman-teman itu bermasalah, maka akan tampil seperti ini teman-teman ya. Kotak pesannya itu berwarna merah. Nah, berarti ada kesalahan mungkin di bagian verbal. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Jadi intinya ketika di sini akun sudah centang hijau, sekolah induk ya, kemudian nama sudah betul, berarti teman-teman itu datanya untuk data individu itu sudah aman 100%. Seperti itu teman-teman ya. Intinya diperhatikan baik-baik datanya. Nah, kemudian berlanjut tadi dengan ketika teman-teman memilih mata pelajaran wajib tambahan, mata pelajaran tambahan wajib, berarti secara otomatis teman-teman posisinya bukan guru kelas lagi, tapi mengajarkan mulok dan mulok potensi daerah. Nah, banyak yang bertanya, bagaimana kalau misalnya kita mengambil mulok di sekolah dasar padahal ijazah kita adalah PGSD guru kelas? Nah, jawabannya gampang sekali.
Ketika dikunjungi di bagian kepegawaian, maka secara otomatis di jenis PTK itu disesuaikan dengan ijazah teman-teman. Kalau teman-teman tidak menyesuaikan dengan ijazah teman-teman, alangkah ruginya teman-teman. Anggaplah teman-teman itu memegang muatan lokal potensi daerah, tetapi ijazah teman-teman itu adalah S1 PGSD. Maka untuk lebih bagusnya adalah di jenis PTK itu diisi guru kelas. Seperti itu ya, jenis PTK itu diisi guru kelas. Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya, pengisian di riwayat kepegawaian terutama jenis PTK itu disesuaikan dengan ijazah. Apapun mapel yang teman-teman ajarkan di sekolah yang terdata di Dapodik, tapi jenis PTK sesuaikan ijazah. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya teman-teman ya. Semoga istilah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.